Pria ini menghabiskan seluruh tabungannya untuk membeli tiket pesawat kelas bisnis. Hanya untuk bisa bertemu dengan bos maskapai idolanya. Namun setelah dia berjabat tangan dengannya, dia langsung menggunakan hand sanitizer untuk mencuci tangannya. Sange mengusulkan idenya adalah membangun maskapai penerbangan bertarif rendah. Untuk menciptakan kondisi bagi orang miskin untuk bepergian dengan pesawat. Tapi akibatnya dia ditertawakan. Pesawat digunakan untuk melayani orang kaya. Dia tidak bisa menempatkan orang miskin pada tingkat yang sama dengan orang kaya. Sambil mengatakan itu, suruh dia pergi ke kelas ekonomi. Tapi Sange bilang dia sudah membeli tiket kelas bisnis. Tidak ada yang berhak memaksanya pergi. Bos ini sama sekali tidak mengizinkan orang miskin duduk di level yang sama dengannya. Dia ingin menunjukkan kepada Sange kekuatan orang kaya. Tak lama kemudian, pesawat mengumumkan pesawat mengalami masalah teknis dan harus diputar balik. Kamu punya tiket pesawat. Tapi aku punya pesawat, paham tidak? Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa pria malang yang diremehkan ini akan berduel sendirian dengannya. Tepat setelah Sange turun dari pesawat, ada seorang kapitalis Ventura yang mendekatinya. Bam duduk di pesawat dan mendengar percakapan antara dia dan pria itu. Dia tertarik dengan rencana penerbangan murahnya. Sange membawanya ke restoran biasa untuk membahas. Bam sedikit tidak puas dengan lingkungan ini. Kalau makan, sebaiknya pergi ke restoran berbintang 5. Setelah makanan tiba, Bam menggigit dan lalu berubah pikiran. Hidangan ini memiliki rasa yang sama dengan hidangan di restoran bintang 5. Sange memberitahunya bahwa hidangan ini tidak berbeda dengan hidangan di restoran bintang 5. Dan toilet tidak berbeda juga. Tapi harganya hanya 1/10 dibandingkan restoran bintang 5. Sama seperti maskapai penerbangan. Batalkan layanan kelas atas yang tidak perlu. Buat sistem tiket untuk mengurangi selisih harga antara perantara tiket pesawat. Tiket pesawat murah masih menguntungkan. Ia juga berencana untuk terbang 3 shift per hari selama 14 jam. Saat itu akan sangat sulit untuk tidak menghasilkan uang. Bam diyakini oleh ide Sange. Memintanya untuk meyakinkan dewan direksi. Sange menganalisis model bisnis untuk para pemegang saham dengan alasan dan bukti. Semua orang merasa rencananya tidak buruk. Tapi butuh banyak uang untuk membeli pesawat. Sange tidak berniat membeli pesawat, melainkan menyewanya. Amerika terpengaruh oleh insiden menara kembar. Sekarang dimungkinkan untuk menyewa pesawat dengan setengah harga. Hanya perlu penerbangan memiliki tingkat hunian 50% pendapatan sangat signifikan. Akhirnya dewan direksi setuju untuk berinvestasi di Sange. Namun butuh waktu setengah tahun untuk mencairkan investasi tersebut. Selama ini Sange perlu mengumpulkan uang untuk menyewa pesawat. Sang ibu membantu Sange mewujudkan impiannya. Menggadaikan rumah dan tanah. Tetapi sangat sulit untuk mendapatkan lisensi. Belum bertemu Menteri Perhubungan Udara selama 2 bulan. Setiap kali dia datang, mereka akan bilang dia bebas besok. Sange dengan tidak sabar memberitahu staf. Lagi pula, dia harus menunggu sampai kapan. Dia tidak bisa membuang waktu dan uangnya seperti ini. Pihak lain memberitahunya bahwa ada seorang pria yang menunggu di sini selama 20 tahun untuk memulai sebuah maskapai penerbangan. Sange merasakan hawa dingin di punggungnya setelah mendengarkannya. Sepertinya tidak berhasil di sini. Dengan bantuan seorang teman reporter, dia berpura-pura menjadi asisten. Dan memanfaatkan kesempatan wawancara untuk bertemu dengan presiden. Namun di pintu, tim keamanan menemukan identitasnya. Ini satu-satunya kesempatan Sange. Dia langsung berdiri di depan pintu sambil berteriak. Tolong izinkan saya bertemu presiden. Saya ingin membuka maskapai penerbangan bertarif rendah. Tunggu sebentar. Kamu Sange? Itu benar, tolong beri saya waktu 2 menit. Jika menurut Anda pendapat saya salah, belum terlambat untuk menangkap saya. Biarkan dia masuk. Dia akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara dengan presiden. Sange berbicara tentang niat awal memulai maskapai penerbangan bertarif rendah. Dia adalah seorang pilot angkatan udara. Suatu hari, ketika dia menerima kabar bahwa ayahnya sakit dan tak bisa bertahan lagi. Untuk melihat ayahnya untuk terakhir kalinya,
dia harus pulang dengan pesawat. Namun, dia tidak mampu membeli tiket pesawat yang mahal. Dia memohon bantuan di bandara tetapi tidak ada yang memberinya pinjaman. Ketika dia sampai di rumah, ayahnya telah meninggalkan dunia ini. Sebelum dia meninggal, ayahnya terus-menerus memanggil nama Sange. Membuatnya merasa sangat bersalah. Sejak saat itu ia bertekad untuk memulai maskapai penerbangan murah. Gara orang miskin bisa naik pesawat. Presiden tergerak oleh pemikiran Sange ini. Akhirnya berhasil mendapatkan lisensi penerbangan sipil. Bahkan belum sempat bersukacita, dia menerima kabar buruk. Penerbangan sipil mengeluarkan peraturan baru yang mengharuskan perusahaan untuk memberikan cetak biru. Ini pasti kebocoran. Jadi Boeing membatalkan kesepakatan, pesawat yang terjebak juga didenda 50.000 euro. Ini pasti ikut campur orang lain. Sange bergegas mencari BAM untuk mencari solusi. Tidak mengira BAM dan bos itu berada di pihak yang sama. Itu semua hanya konspirasi bos itu. Bagaimana bisa membagi kue kepada orang miskin? Bos itu hanya ingin menenggelamkan Sange dalam hutang. Sange marah, ingin mencari bos itu. Tetapi musuh memiliki banyak bawahan dan mengusirnya pergi. Sange putus asa. Akankah impian suksesnya hancur berkeping-keping seperti ini? Sampai suatu pagi dia melihat seekor burung pipit dan terinspirasi. Seekor burung pipit kecil yang masih bisa terbang di langit, mengapa kita membutuhkan pesawat besar? Pesawat kecil juga bisa mengangkut penumpang. Lebih hemat BBM dan tiket pesawat bisa lebih murah. Sange segera menemukan perusahaan turbin untuk bekerja sama. Mengubah pesawat kargo menjadi pesawat penumpang. Dan membangun jalur penerbangan. Meski biayanya dikurangi, tetap membutuhkan biaya yang besar. Tepat ketika Sange mengkhawatirkan uang, akunnya terus-menerus menerima setoran. Ternyata setelah semua orang tahu tentang rencana Sange, mereka semua ambil uang mereka dan meminjamkannya kepada Sange. Beberapa orang menggadaikan tanah, beberapa orang mengambil tabungan mereka. Bahkan anak-anak mengambil sedikit uang mereka untuk mendukung. Semua penduduk desa benar-benar mengumpulkan banyak uang. Mereka semua berharap impian Sange menjadi kenyataan. Kemudian mereka bisa naik pesawat. Sange sebelumnya telah ditolak oleh 25 bank dan 50 perusahaan investasi. Tidak pernah berpikir bahwa orang yang membantunya pada akhirnya adalah penduduk desa. Karena bandara besar dikuasai orang kaya. Mereka memilih landasan pacu yang ditinggalkan oleh Inggris tahun itu. Memiliki 500 landasan pacu seperti itu di seluruh negeri. Cukup untuk memenuhi kebutuhan rute mereka. Sistem pemesanan tiket pesawat melalui telepon saat ini sudah selesai. Penumpang tidak perlu membeli tiket dari perantara. Ketika semuanya sudah siap, pilot Sange dibeli oleh bosnya dengan harga 3 kali lipat. Namun, Sange segera bersiap. Dia merekrut pensiunan pilot Angkatan Udara. Usia pensiun Angkatan Udara adalah 57 tahun, usia maskapai penerbangan sipil adalah 61 tahun. Jadi mereka memiliki 4 tahun lagi. Tapi pesawat baru saja mendarat di bandara, bos itu punya rencana lagi. Dia memerintahkan stasiun kendali untuk tidak mengizinkan pesawat Sange mendarat. Pesawat kecil pada dasarnya rendah bahan bakar. Jika tidak dapat menemukan tempat untuk mendarat, pesawat akan jatuh dan semua orang akan mati. Sange dengan tegas membiarkan mereka mendarat di bandara militer terdekat. Hampir bertabrakan dengan pelatihan Angkatan Udara. Untungnya, pilot hanya mengalami luka ringan. Namun Sange telah ditangkap. Mendarat di bandara militer tanpa izin akan menghadapi hukuman 10 tahun penjara dan denda yang besar. Sange dihukum karena berselisih dengan jenderal selama dinasnya. Sange jatuh ke tangannya hari ini, hanya takut terjerat bencana. Tanpa diduga, jenderal ini membebaskannya tanpa denda. Sange sangat bingung karena sang jenderal sangat membencinya. Sekarang dia tidak ragu untuk melepaskannya. Jika saya tidak menghukum Anda saat itu, Angkatan Darat tidak akan menghormati saya. Jika sekarang dan saya tunduk pada kekuasaan, saya akan mempermalukan diri saya sendiri. Sange mencari menteri penerbangan sipil baru. Berharap menggunakan 2 landasan pacu kosong di pusat kota.
Dia berjanji hanya akan membebankan 1 rupiah untuk 10 penumpang pertama yang dipesan pada setiap penerbangan. Ini tidak hanya menguntungkan warga sipil, tetapi juga meningkatkan penjualan. Dan tiket pesawat termahal hanya sama mahalnya dengan tiket kereta api. Untungnya, menteri baru tidak bekerja sama dengan bos itu. Sebaliknya, dia sangat mendukung hal-hal baik untuk kepentingan negara dan rakyat. Maskapai Sange secara resmi didirikan. Pada penerbangan pertama, menteri secara pribadi mencoba maskapainya. Tetapi terjadi kecelakaan saat lepas landas. Asap putih mengeluarkan dari mesin pesawat, dalam keadaan darurat yang dikendalikan Sange sendiri. Berhenti pesawat secara tiba-tiba. Mengakibatkan kejadian ini menyebabkan menteri kehilangan kepercayaan padanya. Keselamatan penerbangan bertarif rendah langsung menjadi fokus opini publik. Sekarang Sange ingat pilot telah menyentuh tangki bahan bakar sebelum lepas landas. Ternyata dia disuap oleh bos itu. Sange tidak memecatnya dan memberinya kesempatan lagi. Selama penyelidikan, hati nurani sang kapten merasa bersalah, sehingga ia berinisiatif untuk mengakuinya. Laporan akhir menunjukkan bahwa kelalaian pilot menyebabkan kecelakaan itu. Maskapai tidak mengalami masalah teknis. Meski terbukti pesawatnya baik-baik saja, bos tetap memanfaatkan masalah. Menuduh tiket pesawat seharga 1 rupiah memperlakukan nyawa penumpang sebagai lelucon. Semua orang masih kehilangan kepercayaan pada maskapai Sange. Putus asa. Dia bekerja sangat keras agar orang miskin dapat melakukan perjalanan melalui udara. Tapi masih kalah dengan bos itu. Saat ini, seorang selebritas mengusulkan untuk membeli perusahaan penerbangan Sange seharga 1,2 miliar. Jumlah ini cukup untuk menjadi kaya. Semua mitra bersemangat. Sange menolak tanpa pikir. Sebaliknya hal ini membuat Sange percaya diri. Sebelumnya, dia meragukan maskapai dia mengapa tidak bisa sukses. Tetapi sekarang melihat orang lain begitu bersemangat, keraguannya hilang. Tetapi ini menyebabkan ketidakpuasan mitranya. Jika gagal mereka akan berhutang seumur hidup. Sange membuatnya mengerti bahwa niat awal memulai maskapai penerbangan bertarif rendah bukanlah untuk uang. Tetapi demi orang miskin bisa naik pesawat. Sange memberikan pidato radio dadakan. Untuk membangun kepercayaan pada keselamatan pesawat. Dia akan naik pesawat terbang bersama keluarganya. Untuk mencegah skema bos itu lagi. Sange menjaga pesawat selama 3 hari 3 malam tanpa tidur. Jenderal, setelah mendengar berita itu, dia segera memerintah pasukannya untuk melindungi pesawat. Namun, pada hari pesawat lepas landas selain Sange dan keluarganya, tidak ada seorang pun. Sange turun dari pesawat dengan kecewa. Dia sudah kalah. Tidak sulit kalau mau mencoba. Tetapi modal selalu memiliki cara untuk menghentikan dia menyentuh keju ini. Tepat setelah itu, staf membawa berita mengejutkan. Ternyata sistemnya crash karena terlalu banyak booking. Semua tiket yang dipesan untuk penerbangan ini telah dibatalkan. Semua orang tidak kehilangan kepercayaan padanya. Semua penerbangan lainnya 100% penuh. Untuk membantunya penduduk desa juga memesan seluruh tiket. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan bisa naik pesawat dalam hidup mereka. Melihat Sange sukses, bos menelepon ingin bekerja sama. Sange langsung menyuruhnya tidak. Film ini diadaptasi dari kejadian nyata. Karakter utama benar-benar menulis ulang tradisi bahwa hanya orang kaya yang bisa naik pesawat. Kesuksesannya bukan karena keberuntungan. Tapi selama ada satu kesempatan, dia akan berusaha 100 kali lipat.